Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang suka memata-matai dirimu lewat sosial media. Jadi, ini cenderung ke arah love life ya. Jadi siapa yang suka kepoin kamu lewat sosial media, siapa yang memang pengen ngincar kamu. Di sini ada dua pilihan. Pilihan pertama yang ini. Pilihan kedua yang ini. Jadi perlu diingat untuk kalian yang baru di channel aku, hai, dimana kalau yang namanya pick a card reading itu kalian harus melatih intuisi kalian untuk memilih. Di sini cuma dua, aku nggak bikin tiga seperti biasa karena it's about connection antara dua orang, which is antara diri kamu sama dirinya dia. Jadi pilih salah satu. Nah, yang namanya general reading ini kan diperuntukkan untuk kolektif. Jadi bisa sana bisa tidak dan energi bisa vice versa. Pasti ada salah satu pilihan yang sangat menarik dirimu. Kamu bisa caranya untuk memvisualisasikan kayak bertanya sama diri sendiri dengan pertanyaan yang sama, siapa yang suka mata-matain dirimu, atau kamu bertanya sama aku gitu. Jadi nanti kamu bisa lihat visual mana yang ditunjukkan, yang satu atau yang dua, oke? Dan perlu diingat ini adalah timeless reading karena ini tidak terpaku oleh waktu, jadi kapanpun kamu nonton teraplikasikannya saat kamu nonton. Lalu aku membuat ini juga dengan niatan untuk memberikan kamu pesan. Jadi walaupun ini fun reading, pasti tetap akan ada pesannya, pesan khusus untuk diri kamu. Jadinya perlu dipilih dengan benar-benar yakin ya, dengan benar-benar oke, ini intuisi yang milih. Kalau kamu mau pilih lebih dari satu nggak apa-apa. Dasarnya fun reading buat happy juga nggak masalah. Tapi tetap kalau misalnya memang kamu mendapatkan pesan, pilih salah satu dulu. Oke, aku langsung akan mulai aja ke pilihan pertama. Yang paling ini. Untuk kalian yang butuh waktu untuk memilih, pause videonya. Kita ketemu di pilihan kamu. Halo semua, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Aku akan bacakan siapa yang suka memata-matai diri kamu, siapa yang suka mencari tahu tentang diri kamu, terutama lewat sosial media. Jadi, aku akan bacakan tentang langsung ya, tentang energi orang ini seperti apa. Karena kalau misalnya pick a card beda sama general reading, dimana aku harus cek dulu energi kamu seperti apa. Ini adalah energi yang kamu pilih. Okay, let's start. There's spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. I'm listening and once again speak the truth. Give information and protection to certain people who watch this video. Tell me about the person that keep spying on them through social media. I want to know about that person energy. Major energinya seperti apa? Ada the lovers. Ini kamu bisa di-link sama Gemini, bisa di-link sama seseorang yang memang juga kamu sukai. Karena kalau the lovers dia pasti seseorang yang punya attraction. Jadi ini bukan tipe orang yang baru yang kamu gak kenal. Kamu ini udah kenal. Kalau aku lihat di sini ada beberapa dari kalian yang kenalnya baru, ada beberapa dari kalian yang kenal lama. Dia juga sudah gesturnya kamu sudah menunjukkan kalau ini buat PDKT, udah menunjukkan kalau ini untuk mendekat. Tapi aku melihat di sini juga ada keraguan. Ini bisa keraguannya dari kamu atau dari dirinya. The lovers itu adalah seseorang yang secara fisiknya, penampilannya itu sangat menarik, sangat memperhatikan fisik banget, sangat memperhatikan penampilan, keindahan. Jadi well groomed. Kalau yang namanya well groomed itu contoh ya, kalau laki-laki tuh suka ke barbershop untuk cukuran, kalau perempuan itu suka ke salon, suka bersih-bersih dan segala macam. Everything that kayak tentang orang ini dari atas sampai bawah itu kayak bener-bener apik banget dilihat ya. Aku juga lihat orang ini, untuk kalian beberapa dari kalian tuh di-link sama seseorang yang mempunyai energi yang berbeda banget. Tapi entah kenapa itu kayak ada magnetic attraction. Ibaratkan kayak magnet, kamu kayak tempel terus sama orang ini. Terus dari sini aku melihatnya
Kalau di tarot deck ini it's choices. Semua tarot deck juga sama. Kalau yang namanya The Lovers itu choices, pilihan, bukan hanya cinta-cintaan ya, tapi ada pilihan. Jadi ini bisa salah satu pilihan kamu, atau sebaliknya, kamu adalah salah satu pilihan dia. Ini pilihannya kemana, bisa ke arah seseorang yang lain, atau memang ini pilihannya itu kayak pilih cinta apa pekerjaan ya, kayak gitu. Cuman yang jelas aku melihat di sini, look at the tails di sini. Kalau aku nganggapnya ini your element. Kalian berdua punya elemen yang berbeda tapi supporting satu sama lain. Bisa dibilang dia bisa support kekurangan kamu, kamu juga bisa support kekurangan dia. Jadi walaupun ada perbedaan bisa saling support. Aku bakal lihat dari sini tentang core-nya dia seperti apa, value-nya dia seperti apa. Ada Melchizedek, high learning, you have learn from experience, more inner study is now required further progress. Aku melihatnya dia di fase dimana untuk mengembangkan diri untuk menjadi lebih dewasa lagi. Aku juga ngelihat dia udah, kalau ngomongin soal self reflection udah banyak dilakukan sama dia. Jadi aku lihat di sini kalian juga beberapa dari individu-individu yang aku lihat ini dealing sama seseorang yang punya perbedaan usia atau perbedaan kedewasaan. Karena progresnya dia udah maju duluan nih soal kedewasaan. Aku juga ngeliat di sini ada juga yang memang sangat aku lihat nih fokus banget sama study, sama akademik. Contoh, ada orang udah S2, satu S2 langsung pengen S3 gitu. Jadi dia tuh pengen getol banget, pengen sekolah gitu loh. Ada yang kayak gitu, ada yang memang dia suka banget belajar hal baru, bukan dari sekolah aja ya, bukan dari akademik aja ya. Cuman yang namanya high learning itu adalah sesuatu hal yang datangnya dari diri kita sendiri, menganggap diri kita itu, aku belum puas sama apa yang aku punya, kepintaran yang aku punya. Aku selalu merasa ingin belajar. Jadi dia suka belajar orangnya. Ada white eagle, ancestor spirit, connect to your lineage, a family wound or pattern can be healed now. Aku melihat beberapa dari mereka juga punya family issue. Cuman balik lagi, dia kan sudah banyak experience tentang cara untuk mendewasakan dirinya. Jadi punya banyak masalah yang memang diakibatkan dari trauma masa kecil atau problem-problem di dalam keluarga, di situ yang mengharuskan dia untuk bersikap dewasa. Aku juga lihat di sini dia adalah sosok yang pola pikirnya kayak orang tua. Jadi kalau misalnya kamu pun dealing sama seseorang yang usianya lebih muda daripada kamu, pola pikirnya tuh udah dewasa banget, bahkan lebih dewasa daripada dirimu. Karena balik lagi, setiap orang itu kedewasaan tidak dipatok sama usia. Karena mau usianya dia udah 40 tahun tapi ada kok yang childish. Mau dia usianya masih 18 tahun, ada kok yang dewasanya super. Jadi itu terbentuk dari kematangan dari kecil, dari problem yang dihadapin, dari pola asuh, dari kedewasaan emosional juga. Oke, aku gimana nih cara untuk mengatasi kesedihan ini? Jadi itu datangnya dari diri sendiri. Ada I invite Archangel Gabriel to bring hope and intuition into my life. Intuisinya juga bagus. Aku juga ngelihat ini dasarnya juga balik lagi soal problem-problem atau ujian-ujian yang dihadapin, akhirnya kayak telur dipecahin, tak gitu. Intuisinya kebuka. Terus aku ngeliatnya di sini dia adalah sosok orang yang cukup tulus dalam melakukan sesuatu. Aku nggak mengerti ini core value dia dalam melihat seseorang apa memang dirinya ya. Kesucian itu dasarnya kan dari cinta. Dia untuk membangun apapun, dia harus melihat kesucian dari seseorang. Bukan dari artinya kayak harus virgin atau gimana ya. Cuman yang namanya niat itu harus ada tulus, dan hubungan itu harus sakral, harus suci gitu. Jadi dia tipe orang yang balik lagi pikirannya tua. Dia bukan tipe orang yang kayak let's hang out, terus hahaha, dating casual, dating yang cuma kayak ujung-ujungnya
hanya koneksi yang hanya fisik aja. Dia nggak mau kayak gitu. Kalau dia menjalani sebuah hubungan, dia itu mau menjalani hubungan yang memang terkoneksi dari hati ke hati, dimana setiap individu yang dia pilih itu harus bisa menghargai hubungan yang dia punya. Jadi menghargai dengan kesucian. Kita tuh punya janji untuk bersama, jadi harus dihargain. Jadi dia tipe orang yang segi pola pikir tentang datingnya tuh bukan dating zaman sekarang, sangat old school. Karena kenapa aku bilang tua? Karena beneran di sini tuh ada yang umurnya kayak masih 19, 20. Tapi memang kayak untuk apa ya? Untuk hal ke arah yang kencan, yang benar-benar close aja, dia tuh agak membatasi sebelum ada sebuah komitmen gitu. Jadi sangat apa ya, mungkin kamu akan nganggap orang ini cold, orang ini dingin, tapi memang sifatnya seperti itu. Dia kalau misalnya udah deket, dia tuh jangan harap kamu bisa gelendotan sama dia di jalan. Dia tuh tipenya, ini privacy, dan aku menghargai diri kamu, aku menghargai orang tua kamu. Jadi saat kita kencan, aku harus balikin seutuh-utuhnya gitu loh. Jadi jangan ada yang diapa-apain. Dia tuh pikirannya kayak gitu. Ada I invite Archangel Raphael to bring health, healing and knowledge into my life. Balik lagi ini soal knowledge-nya bagus banget. Aku ngelihat di sini elemennya memang very sane person. Kayak banyak kesucian. Kayak apa ya, kalau sound tuh, kalau ngelihat orang ini kayak kayak pas datang ke dalam hidup kamu, aduh ini orang lurus-lurus aja lagi, ini orang kok kayak baik banget. Nah, orang kayak gini tuh apa ya, aku nggak ngerti apa yang terjadi ya sama umat manusia. Kadang-kadang dikasih sama yang baik, itu kecenderungannya tuh selalu pengen sesuatu yang menantang. Dia tuh lurus banget gitu loh. Jadi memang sebaik itu orangnya, setulus itu orangnya. Kadang-kadang suka disia-siakan gitu. Aku juga ngeliat dia paham soal hal itu, tapi dia tidak menjadikan pengkhianatan atau kekecewaan yang dia dapat dari seseorang untuk merubah dirinya gitu. Itu namanya, kata dia, nggak berprinsip lah kalau kayak gitu. Oke, let's see, kita lihat lagi tentang orang ini seperti apa. There is spirit guide, angel, one power, world like God, and Jesus. Tell me more about who is this person that keeps spying on you throughout social media. Ada judgment. You can be dealing sama Libra. Kamu juga bisa dealing sama sosok Virgo, Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ada Scorpio. Ini orang yang sangat misterius, sangat cool. Coolnya tuh bener-bener, ini orang cool itu sampai kayak dingin banget. Sampai kayak yang tadi aku bilang, ini orang kelihatannya kayak acuh tak acuh, dingin. Karena untuk intimate hubungan itu, kayak hubungan intim tuh dia agak membatasi, biar nantinya itu nggak jadi hubungan yang hanya sia-sia. Yang balik lagi tadi, dia tuh nggak suka hubungan hanya physical touch aja, hanya yang berhubungan fisik dan seksual aja gitu. Dia mau hubungan yang benar-benar ya udah, harus ada hubungan yang pasti nih gitu. Dari The Judgment sendiri ada sebuah apa ya, kemampuan dirinya untuk menilai seseorang dengan baik gitu. Jadi kalau dia ngeliat orang nih, sekali lihat aja udah tahu nih, oh sifat baik dan buruknya kayak gini. Jadi bisa membaca karakter seseorang. Aku juga ngeliat di sini kamu dipertemukan sama dia, memang takdirnya seperti itu, sudah terorkestra seperti itu. Aku lihat dari sini ada Ace of Wands, orangnya sangat kreatif. Walaupun dia old school, dia tipenya juga tidak suka hubungannya hanya seksual aja, tapi gairahnya dia besar.
ini adalah sosok orang yang kalau about sexuality sangat sensual, jadi bikin kita keringat dingin kalau deket sama dia. Bikin kita kelepak-lepak. Tapi bukan berarti dia tidak bisa mengontrol itu, bisa banget dia kontrol itu gitu. Jadinya apa ya, dia tidak menggunakan sisi seksualnya dia atau sensualitasnya dia untuk menggoda, malah dia benar-benar memendam itu gitu. Jadi kan balik lagi soal kesucian dan ketulusan. Dia ini tipenya juga cukup jujur ya, tapi kadang-kadang sangat jujur. Sampai-sampai dia tuh nggak bisa basa-basi. Dari Dev di sini aku ngelihatnya banyak transformasi yang didapat orang ini. Ini ini tuh kayak ibaratkan ya, kita sering bahas soal spiritual awakening. Kalau kamu baru di channel aku, boleh Google tentang spiritual awakening. Kalau personally bagi aku tuh spiritual awakening itu secara garis besar kita sadar akan kesadaran kita. Jadi kita sadar akan juga keadaan yang benar-benar ada in real life gitu. Jadi benar-benar disadarin banget gitu loh. Kadang-kadang kan kayak misalnya kita tidur nih, kita selama ini tidur nggak bangun-bangun, disadarinnya digeplak nih malahnya. Rasanya kayak gitu. Jadi spiritual awakening momennya seperti itu. Dia mengalami ini, tapi bukan hanya spiritual awakening, tapi memang perubahan demi perubahan demi perubahan. Jadi ini nggak berhenti berubahnya. Makanya dia sangat apresiasi soal percintaan. Dia sangat menghargai tentang hubungan cinta. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sangat rare loh dalam hidup dia, sangat jarang loh terjadi dalam hidup dia. Bukan karena dia nggak dapet ya, dari attraction sih kelihatan dia orangnya yang cukup banyak disukain sama orang, apalagi energi Death and Scorpio ini. Cuman dia tuh memilih gitu, makanya sangat very picky person. Terus aku juga lihat dia setiap orang yang kreatif. Let's see ya tentang energi. Tell me about this person. Aura, the one that spy on you. Kalau bacaan orang ini tuh sangat apa ya, very light, walaupun banyak masalah dalam hidupnya atau banyak ujian dalam hidupnya dan berat ujiannya, cuman dia tipe orang yang jujur, terbuka. Jadi kayak misalnya aku datang ke dia, tok tok tok, misi gitu, dia bukain pintu gitu, kayak memperlihatkan itu, bukan tipe orang yang menutup-nutupi. Ada The Eropan, ini konfirmasi kalau ini sini ada energi Virgo. Jadi dia bukan tipe orang yang suka showing off, suka hal-hal yang berbau nih aku punya sesuatu aku pamerin. Gak gitu. Apalagi soal hubungan, apalagi soal kesehatan mental, apalagi soal permasalahan kehidupan. Keep it sama diri sendiri, disimpan sama diri sendiri. Dimana saat dia simpan itu benar-benar rapet ya, tapi dia jujur. Kalau misalnya kamu nanya atau seseorang dekat sama dia nanya, dia ungkapin aja. Karena di sini aku ngeliat path life-nya dia juga ada, jadi seseorang yang bisa mengarahkan orang lain karena dia punya experience yang banyak juga. Aku ngeliat di sini auranya ada warna purple and indigo, dark blue. Jadi memang urusan dia soal ketuhanan itu bagus dan spirituality-nya dia bagus. Jadi dia tipe-tipe orang yang sensitif, terutama sensitif di area-area soal hal-hal yang berbau magic, supernatural, sesuatu hal yang memang menyentuh dimensi. Jadi aku ngelihatnya dari The Eropan sendiri, dia adalah sosok orang yang memang punya kematangan dan kekuatan, keyakinan sama yang di atas. Aku juga ngeliat di sini ada energi Taurus. This person very, ada yang religious, tapi ada juga yang spiritual. Ada Ace of Pentacle. Dia adalah sosok orang yang aku bilang, bagaikan kalau datang tuh aduh cahayanya bagus banget. Ini kalau dia datang pernah bikin nyaman, bikin happy dan bikin bangga. Karena you will feel very proud. Karena bikin bangga tuh karena gini, saking baiknya itu auranya terpancar banget. Jadi saat kamu dilihat jalan sama dia, itu kayak orang-orang tuh memperhatikan itu. Karena yang tadi aku bilang, sangat dari luar tuh kalau orang auranya kepancar itu kayak
kayak enak aja dipandang gitu. Ini kayak bagaikan blessing in your life ya. Terus dari the Ace of Pentacles sendiri, financially dia oke ya, maksudnya stabil, ada aja rezekinya dia. Aku juga ngeliat di sini apa ini? Oh, ada beberapa dari kalian yang dealing sama seseorang yang tadi udah kenal, tapi ini baru kenal, cuman Ace of Pentacles. Sifat seseorang itu bisa dibilang dia butuh sesuatu yang real sih. Core value-nya dia juga oke, ngerti. Dia tuh butuh sesuatu yang concrete. Ini tuh kalau misalnya menjalani situasi bukan ya udah jalanin aja. I give you something nih. Jadi dia tipe orang yang mampu untuk memberikan kamu, ini buktinya gitu. Ini cincin buat kamu untuk menandakan aku serius sama kamu. Ih, mantep loh nih orang. Bikin jealous loh. Tell me more about this person. I want to know from this deck. Tell me about this person, your spirit guide. I just need one card. Dia orang yang sangat passion. I just need one card. There's spirit guide, angel, like this. Oke, dia orang yang cukup sabar dalam kehidupan. Balik lagi dia punya experience atau ujian-ujian dalam kehidupan yang cukup cukup menantang. Dia tipe orang yang sederhana. Dia selalu melihat apakah aku salah ya dalam melakukan sesuatu gitu. Ada sisi dia mindernya juga. Di sini aku ngelihatnya dia adalah sosok orang yang memang lagi banyak fase perubahan. Oke? Dari the Five of Cups sendiri, untuk beberapa dari kalian ini konfirmasi kalau dia pernah punya change sama kamu, tapi pernah punya kesempatan untuk bersama kamu, tapi kesempatannya ternyata buyar gitu. Aku bakal lihat dari Oracle card. Message about this connection. Ada playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi, this life is heavy. Kehidupan ini berat. Jangan diberat-beratin dengan tambahin problem dan tambahin overthinking. Harus dibawa fun. Hubungan itu harus dibawa senang, harus dibawa happy-happy. Jadi banyakin juga untuk bisa menggoda. Jadi konsepnya adalah dia kan sangat serius ya orangnya. Nah, disarankan untuk bisa menimbulkan rasa fun untuk ayo main gitu loh. Ayo beneran kita kita menemukan kebahagiaan kita dengan cara membuat permasalahan percintaan ini tidak terlalu berat gitu. Dari situ harus ada dari kamunya karena dia sangat serius mikirin soal percintaan. Ada new love, a new person has a romantic feeling. Ini juga bisa dikatakan ini orang baru dalam hidup kamu karena kamu belum punya relationship yang tadi belum punya ada hubungan apa-apa. Kemungkinan memang udah ada sebuah pintu atau sebuah jalan, tapi ini pernah terabaikan. Jadi ada dari mereka yang menyanyiakan sebuah kesempatan. Oke? Aku bakalan lihat the outcome of the situation. There's spirit guide, angel, divine power, like God and Jesus. Tell me about the outcome of this situation. Go ahead, take it all. Ada the Three of Cups, ada the Four of Pentacles, ada the Ten of Pentacles, ada the World, ada the Five of Cups. Ini Five of Cups keluar lagi. Jadi banyak ketakutan yang dia punya. Ketakutannya itu dasarnya memang dari kesempatan yang pernah dia sia-siakan itu. Terus yang aku lihat di sini,
ada sebuah selebrasi, tapi nanti kamu ketemunya sama dia atau dekatnya sama dia ini dari rame-rame ya, dari teman-teman juga, yang ngebantu juga teman-teman. Di situ ada sebuah kestabilan yang dia berikan. Ini kestabilannya bisa, tadi aku bilang, ini sesuatu yang konkret aku kasih ke kamu. Ini aja ada yang langsung apa ya, bisa dibilang kayak banyak keeping memories tentang diri kamu, dan kamu akan mengetahui apa yang dia simpan. Ini kan ada yang merahasiakan sesuatu. Jadi yang apa yang dia simpan akan dia keluarkan. Yang namanya the world di sini balik lagi soal freedom. Ini yang disimpan apapun itu, ini akan dikeluarkan. Dari Five of Cups, cuman memang agak sabar ya, harus sabar ya, karena di sini dianya juga ngerasa kalau misalnya di push itu akan jadi memojokkan dirinya. Gitu. Oke? Rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kamu suka, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, jangan lupa komen untuk request video-video selanjutnya. See you in the next reading. Bye. Halo sayangku, apa kabar? Ini untuk yang pilihan kedua. Jadi aku akan bacakan langsung tentang energi dia, karena ini kamu yang memilih. So aku gak cek dulu tentang energi kamu. So ini beda sama general reading. Dimana general reading itu aku tarik dulu energi kamu, aku cek dulu nih. Kalau ini kan tentang dianya, siapa yang suka kepoin diri kamu, yang suka memata-matai kamu lewat social media. Oke. Kalau yang baru di channel aku, kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Let's start. There is Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, and Goddesses. Armasi, my ghost, I can speak the truth. Give me permission and protection to see through people who watch this video. I give me permission and protection to see through people who keep spying on them throughout social media. The Fool. It's very young energy. Energinya tuh kayak muda, fresh. Terus aku juga ngeliat this is a new person, orang baru dalam hidup kamu. Suka adventure, suka hal-hal baru, suka melakukan aktivitas yang physically-nya memang tertantang atau adrenalin yang tertantang. Aku lihat di sini ada Aquarius. Terus bisa dibilang dia adalah sosok orang yang berani. Jadi tipenya tipe yang gercep juga, berani untuk ngambil keputusan, berani untuk ngelangkah. Aku juga ngelihat di sini dia juga ngerasa apa ya, feel very protected, karena kalau aku lihat di sini spirit guide-nya dia deket banget sama dia. Jadi walaupun dia energinya kayak anak-anak, kayak childish, kayak sembrono, tapi dia ada spirit guide yang terus ngejagain dia. So walaupun dia jumping, walaupun dia loncat ke jurang, ternyata di bawahnya air yang tenang, yang dalam. Dia pun bisa handle air tersebut, gitu. Oke, di sini adalah sosok orang, kalau namanya The Fool di sini kan, kalau kamu lihat, kalau biasanya dia mau nyemplung ke jurang, tapi kan dengan dengan tidak melihat target kan. Kalau ini dia tahu target, sementara dia juga punya experience untuk menyelami sebuah kehidupan. Nah, dia itu tipe orang yang cukup, walaupun childish, ada sisi dia yang cukup pintar. Aku lihat di sini yang namanya The Fool kan bisa dibilang pasti ada perbedaan lah sama kamu secara sifat. Berarti antara dia yang memang suka menggoda, atau memang kamu yang terlalu dingin. Karena aku ngeliat dia tuh agak gergetar banget nih sama kamu. Kalau dari The Fool sendiri secara energi, ini tipe orang yang bisa dibilang lagi banyak menjalani kehidupan baru, menjalani fase baru dalam kehidupan. Aku juga lihat di sini dari The Fool, ini potensinya besar sekali nih orang kehidupannya. Bisa jadi apa aja loh. Contoh ya, dia mau kesuksesan secara finansial juga bisa, atau dia punya kesuksesan secara hobi yang berubah jadi karir juga bisa. Jadi potensinya bagus banget. So aku bakal lihat dari sini core value-nya dia atau dasarnya dia seperti apa.
Oh, ini bertolak belakang banget sama nomor satu. Nomor satu tuh udah kayak pikiran tua ya. Kalau ini sangat muda. Walaupun misalnya ya secara umur atau usia dia bisa lebih tua daripada kamu, cuman dari segi vibes, dari segi energi, dari segi pembawaan sangat muda banget ya. Terus di sini ada the Holy Spirit, aspect miracle, remember that only love is real, miracle will occur naturally, spirit has your back. Jadi yang aku bilang spirit guide-nya dia tuh kayak nempel banget sama dia, deket banget sama dia. Jadi apapun yang dia lakukan, loh kok kamu gak jatuh? Kayak orang-orang sudah secara logika orang-orang ya, secara penilaian realita orang-orang juga kalau dia reckless terus, kalau dia sembrono terus, kalau dia menggampangkan kehidupan akan kesandung kan. Ini tuh enggak, karena selalu ada miracle, selalu ada keajaiban di dalam hidupnya dia. Aku ngelihat di sini juga dia tipe orang yang punya kejujuran apa adanya. Terus aku juga lihat di sini dia itu punya kepercayaan. Yang tadi aku bilang, kepercayaan kalau hidup ini pasti akan diarahin ke arah yang benar. Jadi face-nya dia tuh gede banget soal kehidupan. Ada sisi innocent juga dan naif ya. Chernunush, life force, express your driving passion, sensual, sexual power are increased. Jadi yang aku ketawa kenapa? Karena yang pertama sexual power juga gede tapi dia mendem. Jadi dia tahu untuk istilahnya semudah kayak pegangan tangan aja malu gitu loh. Ini tuh enggak. Jadi dia menggunakan sexual powernya, sensualnya dia memang untuk mendapatkan sesuatu. Jadi dia menggunakan sexual appealnya untuk bisa meraih sebuah power dalam sebuah kehidupan. Di sini ada express your driving passion. Jadi aku juga ngelihatnya kalau dia gairah akan sesuatu hal, entah itu sama seseorang, punya gairah tentang seseorang atau tentang hobi, tentang passion, tentang kreativitasan, dia tuh nggak mikir dua kali aku harus kayak gimana, maju aja gitu. Aku juga ngeliat di sini dia ngikutin arus kehidupan banget. Di sini kan ada life force, jadi arahnya kemana dia ngikut, Dia tipe orang yang jarang ginain. Kamu nih susah banget dibilangin kamu tuh kepala batu ya. Dia iya emang bahkan kayak gitu. Dia bukan tipe orang yang denying. Atau misalnya kamu tuh egonya gede banget ya. Iya emang aku egonya gede. Terus kenapa? Dia gituin loh. Jadi tipenya memang dia mengiyakan kalau misalnya mungkin ada penilaian seseorang dan segala macam, tapi bukan berarti sepenuhnya seperti itu. Dan dia balik lagi bukan tipe orang yang suka denying tentang keadaan sepertinya udah aku harus nikmatin itu, harus hadapin itu. Dan aku ngelihatnya di sini dia loh seseorang yang bisa dibilang gini, mimpinya dia besar, tapi dia bukan apa ya, bukan orang yang tidak realistik, ngerti gak sih? Jadi walaupun dia mimpinya besar, ya udah dia jalan. Yang penting dia ngelakuin sesuatu untuk usaha, untuk mendapatkan itu. Sisanya hasilnya mau ngapain, dia nggak peduli hasilnya, gitu. Jadi very kamu pernah tahu gak sih ada kayak orang yang ngelakuin sesuatu hal kayak nothing tulus gitu loh, kayak dia ngerasa kayak nggak ada yang bisa dikorbanin sama dia, ya udah ngelakuin aja gitu. Dia punya keyakinan yang lebih banget gitu. Okay? About crown chakra, di sini ada I know I'm part of the source and my life is guided by the divine wisdom. Ini guided lagi. Jadi sudut pandang dia, pengetahuan dia tentang sesuatu hal, kedewasaan dia nanti juga akan diarahin sendiri. Dia itu bukan tipe orang yang kamu childish banget, kamu harus self-reflection. Dia terus harusnya memaksakan diri untuk self-reflection. Dia tipenya jalanin aja. Kalau misalnya memang aku harus bercermin, ya harus bercermin. Tapi kalau misalnya ada waktunya aku tidak ingin bercermin, ya aku nggak maksain diri. Di sini aku ngelihatnya kenapa dia sebenarnya lebih cenderung ke arah naif dan ada egois dan agak childishnya, karena fokusnya dia tuh bukan untuk
sedih-sedihan kehidupan, happy-happy soal kehidupan. Dari the crown chakra sendiri, di sini kan bisa dibilang dia punya knowledge yang orang lain pun suka amaze gitu. Aduh, ini orang dari kemarin udah diprediksi bakalan jatuh, kenapa gak jatuh-jatuh ya? Karena dia punya pengetahuan yang di luar nalar orang lain. Pertama, face-nya dia gede banget. Saat dia yakin, pertama dia percaya diri dan dia yakin. Dia tuh mau ngedapetin apa juga bisa. Dia yakin itu, dan emang alam semesta ngebantu dia, di-guide lagi lah dia gitu. Jadi yang tadinya mau jatuh nggak jadi jatuh, malah terbang gitu. Aku ngeliat sih dari kehidupan ya, dia tidak terfokus sama problem loh. Walaupun misalnya dia hidupnya banyak tantangan, banyak rintangan, tapi ya udah biarin aja gitu loh. Jadi aku ngeliatnya dia adalah tipe orang yang sangat santai dalam kehidupan. Ini ada sisi cueknya juga banyak. Balik lagi ke innocence-nya dia itu, atau sisi kepolosannya dia itu, justru yang membuat orang tuh tertarik gitu. Pertama ada yang tertarik untuk melindungi, ada juga yang tertarik karena aku mau lihat nih life kamu bakalan kayak gimana nih kalau kamu gini terus gitu. And then at the days end rest, I find peace in nature, rest my body and mind in order to connect to spirit. Ini ada yang connect sama alam, suka hal-hal yang berbau alam. Entah kamu ngelihat dia suka naik gunung atau ke pantai, apapun itu ya yang berbau alam, dia tuh suka banget. Di situ juga aku ngelihatnya dia menemukan sebuah kedamaian yang benar-benar damai saat dia connectnya cuma sama alam. Jadi dia ada sisi yang extrovert, dimana dia kalau mau bergaul sama siapa aja bergaul, tapi kalau dia mau fase dimana aku mau sendiri, dia bisa sendiri, cuma ngobrol sama pohon, ngobrol sama alam semesta dan segala macam. Itu dia kayak dapat energi boosternya gitu loh. Jadi contoh ya, dia menjalani kehidupan di kota nih contohnya, tak, terus pas dia capek dia tiba-tiba ngilang. Loh kok ini orang nggak ada Jumat Sabtu Minggu kok hilang gitu. Tiba-tiba balik udah seger lagi karena dia balik ke alam. Jadi aku ngelihatnya memang semesta ini sangat punya andil yang cukup besar ya untuk dirinya. Aku minum dulu guys, sebentar. Di luar tuh panas banget tuh. Oh my god. Jadi aku langsung akan lihat tentang dirinya dia siapa, oke? Semoga kalian sehat-sehat ya. Gue dengar kasus semakin meningkat, jadi harus stay healthy, minum obat, minum vitamin, jangan berada di dalam keramaian. Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, Rod Like God and Graces, tell me about who is this person that keeps spying on the people who watch this video. Page of Swords. Dia kalau kepo pintar banget. Kalau dia kepo sampai guru SD kamu juga dia tahu. Ada the Tower. Who's this person? Di sini ada energi Aquarius, Scorpio. Di sini juga ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Aku lihat ada the Taurus juga. Ada about Taurus, the Aeropan, ada Libra also. So kamu punya perbedaan. Ada yang ini perbedaan keyakinan ya. Kalau ada the Aeropan, perbedaan keyakinan bisa konsepnya mungkin ya soal agama masih bisa sama, cuman soal keyakinan tentang yang di atas itu ada perbedaan. Tapi mostly of you dealing sama seseorang yang punya pemahaman soal pedoman hidup yang berbeda.
Dari The Tower sendiri, ini adalah sosok orang yang meledak-meledak. Kamu gak bakal pernah bisa memprediksi apa yang akan dia lakukan selanjutnya, karena dia pun tidak ada planning tentang kehidupannya. Jadi contohnya ya, keluar rumah nih, orang kan ada planning, aduh aku pengen ke mall nih, terus jalanlah ke mall. Kalau dia nggak keluar rumah aja, tuh jalan-jalan nggak tahu kemana, nanti dia berhenti di satu tempat gitu. Tergantung mood. Jadi moodnya emang sulit ditebak. And then di sini aku juga ngeliat very energinya hati-hati ya. Memang ke arah stalker. Emang ke arah orang-orang yang suka banget untuk kepo. Dia ahli banget untuk kepoin seseorang. Karena dari Page of Swords, di sini adalah sosok orang yang suka mencari tahu soal apapun ya di sosial media. Aku tuh kayak ini energinya kayak gini loh. Aku tuh dulu pernah sampai aku saking dulu tuh suka banget searching di sosial media, di Instagram dan segala macam. Kayak aku jalan ya, terus aku ngeliat kamu tahu gak sih kalau orang nikahan itu biasanya dikasih ada janur kuningnya, terus ada namanya. Aku suka searching, ini siapa sih yang nikah, sekepo itu. Nah dia tipenya yang kepo banget, apalagi kalau dilihat sama seseorang yang misterius, yang dianggap ini sulit untuk aku sulit banget buat tahu tentang dirinya. Terus yang aku lihat di sini, keponya dia ini tapi kadang-kadang keterlaluan karena ini bisa mempengaruhi dirinya dia sendiri. Sometimes contoh ya, dia bisa digging gali-gali soal masa lalu kamu, itu akhirnya membuat mood dia seharian gak enak. Jadi kadang-kadang suka tidak bisa bertanggung jawab sama apa yang dia cari tahu. Hal-hal yang dia cari tahu, dia tuh gak sulit untuk bertanggung jawab. Nah, sisi buruknya dari orang ini adalah sulit untuk bertanggung jawab itu gitu. Walaupun dia punya faith, punya keyakinan sama yang di atas, koneksi sama yang di atas tuh bagus banget. Cuman untuk ke arah janji ke manusia, dia itu agak sulit untuk dipegang, karena balik lagi soal moodinya dia itu. Dari The Tower sendiri, aku melihat di sini juga nanti akan ada momen di mana dia akan merasakan sentilan-sentilan dari alam semesta. Di sini akan meruntuhkan segala fondasi-fondasi yang dia buat, prinsip-prinsip yang dia punya. Di sini aku juga ngeliat ada beberapa dari mereka yang bahkan ya, aku lihat kayak dia meninggalkan apa nih, kayak akademisnya dia. Jadi kayak kuliah gitu loh, tapi gak dilulusin sama dia, karena memang kayaknya aku udah gak ada passion untuk belajar gitu. Jadinya tanggung jawab untuk komitmen ke dalam suatu hal yang istilahnya kan kalau misalnya belajar itu bertahun-tahun ya, sampai kita buat sampai titik kelulusan, komitmen ke situ dia gak ada gitu. Jadi dia tipe orang yang agak sedikit sulit untuk berkomitmen. Di Eropan di sini, aku melihatnya dia memang tipe orang yang juga bisa dibilang gampang untuk dirinya dia untuk healing, gampang untuk dirinya dia itu untuk menemukan sebuah kedamaian. Karena kebahagiaan dia tuh gak ribet. Jadi dia itu punya kebahagiaan yang sesimpel mungkin dia bisa raih saat ini. Jadi dia gak mikirin besok tuh ngapain aja, nanti 10 tahun ke depan seperti apa, 5 tahun ke depan seperti apa. Dia gak terlalu mikirin itu. Yang dia punya sekarang, ya banyak bersyukurlah dia. Nah, yang lucunya memang tadi aku bilang, mungkin secara akademis beberapa dari mereka ada yang drop out lah, atau ada yang kayak gak mau menyelesaikan sekolah karena memang udah gak bisa komitmen lagi. Tapi justru karena dia punya faith yang gede, rezekinya ada-ada aja terus gitu. So, let's see about their aura. This person, energy around them. Tell me about this person aura who is spying on you.
King of Wands. Ada Aries, Leo, Sagittarius, sama ada The Star. Dia punya, ada orang yang punya punya bakat bintang atau punya bintang di auranya dia, dimana kemanapun dia pergi dia akan jadi center of attention atau menjadi pusat perhatian. Kemanapun dia pergi pasti ada akan change buat dia jadi orang yang tersorot gitu. Aku ngeliat dari The Star ini ada energi Aquarius, ada Fire, Aries, Leo, Sagittarius. Dia cukup percaya diri. Balik lagi, ini crown chakranya dia bagus banget loh. Orang kayak gini tuh sangat di blessing. Kenapa? Karena dia udah ada koneksi tersendiri sama yang di atas. Dia tidak butuh perantara. Mau itu perantaranya soal religion atau orang ya. Dia langsung kayak yang di atas. Kenapa? Karena di sini kan istilahnya lightnya dari yang di atas. Jadi dia langkah. Jadi misalnya ada jalan buntu nih depan dia. Dia tahu harus kemana. Dia tahu harus membukanya seperti apa. Dia harus tahu mau ngapain gitu. Jadi balik lagi soal guidingnya, dia adalah sosok orang yang mau dia melakukan hal-hal tidak dewasa pun ujungnya juga akan beruntung gitu. Karena di sini si crown chakranya itu kayak istilahnya knowledge ya. Ini nggak dapat di sekolah. Ini gak akan pernah dapat di sekolah manapun. Knowledge yang datangnya dari crown chakra itu kayak ini jembatan antara langit dan manusia sendiri. Di situ knowledge yang ada di langit itu kan banyak banget ya. Jadi istilahnya skill yang dia punya itu murni, memang itu hak dia gitu loh. Saat dia punya hak untuk dia dapat skillnya dia digunain untuk in real life, itu bisa menghasilkan uang, bisa jadi bikin dia jadi bintang, bikin dia terkenal dan segala macam. Cukup populer orangnya. Aku ngeliat di sini juga di sini ada King of Wands. Dia duduk di atas singgasananya, di atas awan, dimana memang keadaan kedudukannya saat ini memang lagi di atas ya. Terus aku lihat di sini secara spirituality bagus tapi. Nah, kenapa orang-orang yang aku ngeliat emang orang-orang banyak yang mempertanyakan, kok dia orangnya kayak gini, dia sembrono, dia itu bisa dibilang egois, dia itu bisa dibilang agak sedikit sombong. Banyaklah orang-orang nilai dia dengan negatif, tapi kenapa dia selalu beruntung? Karena di sini dia punya rasa kepercayaan sama Tuhan yang luar biasa, dan dia mengerti dia itu mendapatkan blessing. Every day itu dia bersyukur. Jadi bersyukur sama the present. So ini saran buat kamu, kalau misalnya memang kamu dapat blessing yang lebih besar, fokus sama saat ini. Fokus sama the now, bukan fokus sama the future. Karena future is a future, itu kan misteri ya. Fokus sama saat ini, dimana kamu punya sesuatu di tangan kamu berterima kasih sama apapun yang ada di tangan kamu. Jadi istilahnya konsepnya ya benar-benar punya, ya udah terima kasih sama blessing apa yang kamu punya gitu. Dia tipenya seperti itu. Kamu bilang sama seseorang yang famous ya, cukup populer di kalangan lingkungan kamu pun dia cukup populer. So aku bakal lihat dari oracle card tambahannya seperti apa. Tell me more about who is this person. Cuman karena dia terbiasa mendapatkan apapun dalam kehidupan, kadang-kadang dia suka gak puas. Aku mau lagi gitu. Walaupun dia bersyukur, tapi apalagi nih gitu. Contoh ya, dia udah mastering untuk menjadi seorang koki. Apalagi nih ya gitu, aku mau jadi apa lagi gitu. Saat kayak gitu, pintu untuk knowledge, pintu untuk pengetahuan yang dia pengen raih juga akan terbuka. Ada the Nine of Pentacles, dimana dia adalah sosok orang yang punya banyak blessing dalam kehidupan, terutama soal material things. Jadi secara kemampuan finansialnya sangat bagus, dimana dia pun memanjakan dirinya. Aku juga ngeliat di sini hidupnya nyaman banget ya. Jadi happy, karena memang dari mindsetnya sendiri, ya hidup ini harus sesimpel itu, sebahagia itu gitu. Jadi kebahagiaan yang dia cari bukan di akhirat.
Jadi ada orang yang kenapa aku bilang jangan fokus ke future, dimana kamu menjadi baik itu sekarang, bukan menjadi baik itu nanti saat kamu sudah tiada secara raga. Jadi saat kamu masih punya tenaga, kamu gunakan tenaga itu untuk saat ini gitu. Karena kalau aku lihat kenapa dia banyak aktivitasnya, aku masih muda nih, ayo aku gerak terus, apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku berikan untuk semesta ini gitu. Kenapa dia connect-nya ke alam juga karena itu gitu. Alam memberikan dia kayak ini, aku say thank you nih, gara-gara kamu fokus sama aku, dikasih lah blessing gitu. Dari segi fisik, kalau yang namanya The Star, pancaran auranya tuh seperti bintang, dimana cara berpakaian, cara dia menata rambut, cara dia berjalan, cara dia duduk, itu semuanya enak banget dilihatnya. Yang kalau misalnya energi feminin sangat anggun, yang energi maskulin tuh sangat berwibawa. Jadi ini bukan tipe orang yang gampang untuk dilupakan. So, aku bakal lihat tentang message from this who keeps spying on you throughout social media. Ini kalau konfirmasi kenapa dia suka kepoin, karena memang sifatnya suka kepo banget orangnya. It is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. Jadi buka hati kamu. Kalau kita nggak buka hati, kita nggak bisa dapat cinta. Itu konsep sederhana. Dimana cinta itu ibaratkan kayak mobil. Kalau misal kamu punya rumah tapi nggak ada garasi, mobilnya motornya mana? Jadi harus buat garasinya dulu di mobil. Kalau garasinya kamu masih punya mobil di masa lalu, mobil kamu udah lama, mobilnya dijual dulu atau dibuang dulu mobilnya, baru diganti sama yang baru gitu. Love yourself first. Your self-respect makes you romantically attractive. Dia sangat tertarik sama orang yang percaya diri. Sama, dia kan percaya diri. Kalau ada orang yang lebih percaya diri sama dirinya dari dirinya, orang yang lebih percaya diri dari dirinya dari dia, ini dia bakal lebih tertarik banget. Jadi fokus sama memperbaiki diri sendiri. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, Hotline God, and Goddesses, I'm missing my ears so I can speak the truth. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Ace of Cups, ada Knight of Pentacle, sama ada the Seven of Cups. Aku melihat the outcome of the situation itu, let's see ya, di sini akan ada sebuah percintaan yang dimulai. Istilahnya ini bukan hanya percintaan ya, dia bahkan fulfill atau akan mengisi kekosongan cups kamu. Dia juga akan mengisi apapun yang ranah-ranahnya perhatian, percintaan, dan affection, kasih sayang, dan segala macam. Dari the Knight of Pentacle, alasan awalnya sih sebenarnya kayak ingin membantu dirimu. Aku ngelihatnya kayak datang untuk membantu, entah itu fixing something, memperbaiki situasi, atau membantu untuk keadaan lah, segala macam. Terus dari Seven of Cups, tapi ini balik lagi soal choices. Ini bisa jadi pilihan kamu, atau kamu mau memilih atau enggak gitu. Cuman yang namanya Seven of Cups, salah satu potensi untuk bersama dirinya bisa jadi ke cinta-cintaan, bisa jadi ke karir, bisa jadi partnership yang ke karir, atau ke friendship. Karena ini pilih, kayak misalnya kamu ketemu sama orang, kamu milih kamu mau jadi apa sama orang ini gitu. Dan di sini juga ada the Knight of Swords. Oke, the outcome kalau the Knight of Swords nanti ada sebuah kejelasan. Nih, aku gini sama kamu gitu. Ini sangat tegas. Kalau outcome ada the Knight of Swords, the outcome of situasi kamu itu bisa dijelaskan pakai logika. Ini tergantung, kalau misalnya memang kamu bisa membuka hati kamu dan kamu memang mau maju, ini akan ada hasilnya dengan jelas. Cuman kalau misalnya kamu pun ya udahlah diem aja gitu, nggak ada usahanya, sama juga. Karena di sini balik lagi choices, opsi. But potensi untuk sama orang ini bisa jadi partner. Yang namanya partner itu bisa jadi apa aja ya, bisa jadi partner bisnis, bisa jadi friendship, best friend, bisa jadi destai, bisa jadi ya bisa jadi hubungan bisnis aja, atau bisa jadi yang memang ke arah percintaan. Karena
ini kayak kerjasamanya bagus kalau kalian bersatu. Oke? Kurasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut dengan energi kamu sendiri pembacaannya, of course. Ini kalau yang namanya general reading ini untuk kolektif. So kalau mau pakai energi kamu sendiri, kamu bisa bonus reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau kalian suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next video.